seperti itu tadi. Tetapi di bonsai itu umumnya menggunakan wadahnya kecil sehingga medianya sedikit. Medianya sedikit. Beda dengan kita bertani di sawah pada kebun. Itu ada perbedaan. Perakaran, ya kan? Agar akar bisa tumbuh dengan baik, itu perlu yang gembur, kan gitu. Mudah ditembus. Kalau tidak gembur, kan susah akar masuk. Walaupun bisa, Iya. tapi lebih susah. Jadi perkembangannya tidak gitu. Nah, untuk media tanam yang gembur, nanti kan kalau disiram itu bisa tuntas, porositasnya tinggi, tapi jangan terlalu ketinggian. Jadi biasanya campuran antara tanah bagian atas, kalau bahasanya Mas Arif itu topsoil, bahasa ulun kali topsoil itu paling, yang namanya topsoil itu sekitar 25 cm, satu cangkul sepacul ya Mas Slamet ya. Mas Came alias Pekol kalau saya manggil. itu kemudian dicampur dengan pasir kali, jangan pasir yang gitu. Kemudian yang ketiga itu satu-satu perbandingannya itu pupuk kandang. Tapi kalau ada teman yang mengatakan kalau cemendil itu termasuk pupuk buatan. Ternyata saya pikir-pikir betul, dia cemendil itu pupuk buatan kami. Iya kan? Tapi sebenarnya enggak, itu termasuk pupuk organik. Kalau yang dimaksud pupuk anorganik atau pupuk buatan itu yang bikinan pabrik. Contohnya NPK, kalau di kita ya apa, Osmokot sama Henderson dan sebagainya. Henderson ya, stokan Henderson bilang top banget. Itu medianya. Tapi kalau menggunakan campurannya menggunakan pupuk kandang, itu juga ada jeleknya. Unsur haranya tersedia, tapi ada jeleknya, harus ada perlakuan khusus. Jeleknya pupuk kandang itu biasanya membawa hama dan penyakit. Makanya harus ada perlakuan khusus. Kalau sekarang sih sudah modern, bisa difermentasi, jadi mengurangi Penyakit. hama dan penyakit yang ada. Biasanya kalau misalnya tidak di perlakuan khusus untuk tanaman, dikasih ke tanaman, itu terutama kalau yang pupuk kandang banyak apa? Rencekannya apa ya? Apa namanya? Rencekan. Pokoknya banyak kayu-kayu itu ya, lebihan makanan. Itu biasanya kan ada banyak di situ urat apa ya? Kumpuk. Nah itu kan jadi hama di situ. Biasanya kalau ada mungkuk itu akan terjadi kalau misalnya cangkok itu, hasil cangkok. Kalau hasil cangkok kan ada yang dikerok itu kan jadinya nanti busuk gitu. Nah itu nanti menyerangnya dari situ. Terus misalnya ada lagi apa? Apa sebenarnya untuk simangani? Rayap. Bukan. Rayap itu juga awalnya memakan bagian yang mati. Itu terutama yang dari cangkok itu kan ada. Misalnya segini lah ya. Bagian itu pasti mati. Itu awalnya dari situ. Jadi sebaiknya kalau pupuk kandang itu ya yang sudah di treatment khusus, perlakuan khusus, misalnya tadi salah satunya adalah difermentasi. Fermentasinya terserah dengan bisa saja menggunakan E4 dan sebagainya. Tapi tidak ada bedanya sebenarnya penggunaan E4 dengan buah yang busuk, tidak ada bedanya menurut penelitian. Ya. Tapi kalau menggunakan buah yang
kalau menggunakan E4 dan sejenisnya, bakteri-bakteri yang baik itu lebih cepat. Itu biasanya apa ngomong apa kelalen malah itu ya intinya sudah ya. Sebenarnya gini, kalau untuk media tanam yang kita maksud tadi itu kan tanah berbagai macam jenis. Sebenarnya wah banyak sekali. Kalau mungkin saya ngomong di sini nanti malah bingung karena nama-nama tanah kan banyak banget. Tapi sebutan yang jenis nomor 1 Pak, yang lain jangan. Iya. Ada andosol, ada latosol dan sebagainya. Kalau tanah yang di bagian selatan sini itu namanya tanah alluvial hidromo. Itu sebenarnya sudah bagus. Jadi tinggal apa dikasih pupuk kandang saja. Kalau tanahnya alluvial itu terutama yang di bagian ceblung-ceblung itu sudah bagus. Karena sudah campuran antara pasir dengan tanah. Kan ya? Iya. Itu kan ada pokoknya jenis yang bagus menurut saya itu jenis tanah yang berpasir. Kan ada pasir, tanah berbatu, tanah tok, ada tanah berpasir. Nah, itu tuh kalau tanah sudah masuk tanah berpasir, kalau mau dicampur pasir lagi, itu pasirnya jangan terlalu banyak karena sudah berpasir. Jadi itu menurut saya yang namanya media tanah itu hanya untuk cekelan akar ben ora rubuh. Soal unsur hara bisa ditambahi. Kan ya? Bisa dari pupuk buatan maupun pupuk organik. Bisa pupuk yang dimasukkan ke dalam media tanah, bisa yang diaplikasikan pada daun. Kalau menurut saya kebonsai kan sama tanamannya kan suka banget ya. Itu bisa menggunakan pupuk yang diaplikasikan ke daun. Nah ini kalau pupuknya yang diaplikasikan ke daun itu ada jamnya tersendiri yang bagus. Sebenarnya setiap saat bisa, tapi karena daun itu punya stomata, itu membuka paling lebar antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Itulah saat-saat untuk mengaplikasikan pupuk maupun pestisida yang bisa diserap oleh tanah. Jadi tadi kan saya rasa untuk apa namanya media tanam itu aja. Jadi panjenengan bisa improve di situ untuk mencoba. Kemudian untuk tanaman-tanaman jenis-jenis tertentu memang beda. Kalau misalnya contohnya timeng itu kalau tidak porus medianya itu nanti dia kekurangan O2, kekurangan udara, dia akan mengeluarkan akar udara, akar gantung itu. Kalau jenengan misalnya kepengen akar susunya banyak, itu medianya dikasih yang bacak gitu banget ya. Itu akar udaranya akan keluar banyak. Itu kan ada yang senang keluar akar banyak kan ya? Bukan akar banyak, Senang ibu ada karet keluar banget. Oh iya. Totonan coba sih. Gitu. Silakan berimprovisasi. Keras. Kemarin kan ada yang nge-share ya. Apanya teori tanpa praktek dan sebagainya. Iya. Ada videonya. Padahal yang namanya teori itu pasti dari praktek. Walik ya berarti ya. Iya. Dari praktek dulu itu baru menghasilkan teori. timbulnya. Tidak bisa. Kalau teori itu. Jadi kalau orang bijak memang, kalau orang pintar katanya belajar dari pengalaman. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain.
kurang bijak, beda dengan orang pintar. Kemudian tadi masuk ke apa namanya? Pengendalian hama. Pengendalian hama itu bisa dilakukan secara mekanis, secara kimiawi bisa. Kalau yang namanya secara mekanis itu dipites namanya, ya kan? Hamanya dipites. Iya. Ada ulat di situ, ambil pites, itu mekanis. Iya. Kemudian secara kimiawi ya, secara kimiawi itu bisa, tapi macam-macam karena hamanya juga, hama dan penyakitnya macam-macam. Itu dengan racun kan? Itu racun kalau buatan itu namanya pestisida. Pestisida terdiri dari rodentisida, akarisida, insektisida, fungisida, dan sebagainya. Tapi pada umumnya yang kita pakai adalah fungisida dan pestisida. Mesti kalau di postingan Facebook atau apapun biasanya tanya, ribut. Ini hama ini anunya bagaimana? Nggih, dipetotong mriki. Itu karena aplikasinya kalau hamanya yang terlihat itu bisa menggunakan racun kontak. Nggih. Hamanya jenengan di sing pundi? daun, ulat, kan kelihatan. Iya. Itu aplikasikan saja yang menggunakan racun kontak. nggih. Jadi racunnya disemprot kena si Anu hama, usul mriki napa nggih? Bukan kontak. Napa tenggo-teng mriki? nempel di situ. Kecila, Tapi kalau kecila ngidul, hama atau hamanya dulu, kecila ngidul, mangkoten itu kecil perapatan kok kecila niku di dalam ocekan, nggak kelihatan ocekan ngidul, menggunakan kan racun sekolah kontak SD terus tidak belok kanan. ada arti. Nggih. Makanya SD aplikasi belok kanan. pestisida Nggih. itu harus Terus dilihat belok hamanya. kanan, terus kanan sekitar 100 meter lah belok kiri. Kalau hamanya tidak dilihat, Jalan cor-coran belok kiri. batang di dalam Oke. dalam batang ataupun yang di bawah akar ya, Nggih. itu harus Terus niku menggunakan jenengan pestisida perapatan kecil ngidul nonton SD terus belok kanan, wonten Sistemik. jalan cor-coran belok kiri niku tok pestisida patokane. atau sistemik biasanya Jalan di kemasan ciut lah. itu ada Belok tulisan. kirine jalan ciut. Nang mriku Sistemik make ada anu tiga. kathah nggih, kathah Kemudian juga nah kalau sistemik nggih. itu baik di yang diaplikasikan dengan cara semprot di daun, di spray di daun, maupun yang Ya, aduh. ditabur dalam Media. media, atau yang ketiga di Ya, infus. Kalau Orang duwen soal tong, infus ya. tanya Mas Arif. Iya kan? Sebenarnya infus ya namanya infus, tapi ya jangan di infus. Yang jelas perapatan dimasukkan kecil ke udah bijak. batang. batang. Tapi kalau mau infus itu harus kalau ngebor mau diinfus Kecila itu udah harus bijak. kena Kecila udah kayunya bijak. masuk ke kayu. Perapatan Karena kecil. prinsipnya tanaman Kasina. Kasina. itu Kasina, masuk ke kayu, kasina belok harus ke kiri. daun, Perapatan dimasak ojek ke lah. daun, itu turun melalui kambium. Film berolong lah ya. Iya, itu melalui kambium. Jadi kalau infus di kambium berarti kan turun Iya, dulu iya. sudah dibagi kemana. Tapi kalau masuknya ke kayu terus ke daun, baru turun ke semua. Ya wis. Dan prinsip Salam. ini sangat prinsip itu kalau Anda dengan aplikasikan Terima kasih. pestisida itu harus dilihat di kemasannya. Perapatan kecil. Itu kalau terlalu banyak nanti akibatnya juga jelek, terlalu sedikit juga jelek. Kalau terlalu sedikit nanti tidak hamanya tidak mati, cuma mubadir. Kalau terlalu banyak cepat mati, tapi yang tertinggal nanti kebal. Jadi harus sesuai dosis. Sesuai dosis ya. Di kemasan biasanya sudah ada dosisnya. Kita tidak akan sebut merek jelas ini. Makanya Tidak sebut intinya merek itu ya. racun. Kalau saya ngomong obat nanti salah. Protes lah. Sehat. Gitu.
Jadi mungkin untuk sementara hanya itu supaya hidup kita ini ya. Saya rasa tanya jawab, ya kan? Pertanyaan apapun akan saya jawab. Ada jawaban kok. Gagah. Mas Arif takon, oh iya, Arif. Saya jawab. Orang bisa brief nih. Saya jawab, ya kan? Ya kan? Lahan atau di pot? Di pot. Setahu saya kalau di pot itu kan harus steril. Jadi cara kalau steril kan pakai Beneran anak kecil cucu. tanpa pupuk, non pupuk. Itu cara pengaplikasiannya di pot antara pupuk. Pada dasarnya pupuk yang dari kotoran hewan itu pada dasarnya semuanya bagus. Cuma kandungannya biasanya yang berbeda-beda. Walaupun pupukan yang sapi dibandingkan dengan sapi yang lain itu pasti berbeda. Karena makanannya lain. Ya. Makanannya yang di misalnya tempat saya ada sapi, makanannya kebanyakan adalah semen misalnya ya. Sementara sampai sayur dimakani kasih yang nutrisi bagus. Suket tapi yang jenis Odot. apa bunga kupu-kupu namanya apa? Kacang-kacangan. Kacangan. Itu lebih bagus daripada yang Nanti harus tanya dulu yang minum sapi ya, nimpannya apa gitu. Terlalu detail gue. Sini ngorang takut sapi ini kumakan. Memang apa itu? Maksudnya sejauh mana efektivitasnya di sapi itu. Kan ada yang di apa fermentasi. Nah, pengertian kalau di saya kan ada pendapat ya, salah ya. Kan saya belum pernah praktek, cuma ingin mencoba. Kebetulan ada pakar tanaman. Itu apa kalau dikeringkan, kemudian terus porsinya gimana? Saya belum tahu, nol besar lah, belum tahu gimana. nggak apa-apa. Biar aman untuk tanaman gitu loh. Karena semendil di saya, daerah saya udah jarang ditemui berentong di sawah. Dia memang kalau pemikiran petani itu Helm karo jaket. kalau di sawah itu nggak mau pakai kupatannya Potong ya? bagus ya. Itu bisa difermentasi bisa, dibiarkan bisa, tapi yang penting sudah matang gitu. Kalau di karangan kan hujan kan bungur gitu ya, lembab gitu. Maksudnya itu berbahaya nggak bagi tanaman kalau langsung dicabut matang gitu? Enggak ya? Aman berarti ya? Bahaya. Ada sedikit perbedaan, hanya sedikit saja perbedaannya dengan pertanian luas. Kalau pertanian secara luas itu lahannya luas, memang itu umumnya menggunakan wadahnya kecil sehingga medianya sedikit. Beda dengan kita bertani di sawah apa di kebun, itu ada perbedaan di situ. Nah kemudian kalau dari teori-teori selama ini yang sudah masuk di Indonesia, itu memang media yang paling kuat menahan hara itu adalah soil, tanah. Kemudian untuk merangsang perakaran dan akar serabut karena tanaman ini bisa sehat, akarnya harus kuat, ini pasir. Kemudian kalau sudah ada tanah, ada pasir, sudah kuat akarnya, sudah ada media penahan hara, tetapi haranya belum ada, sehingga ditambah lagi seperti tadi penjelasannya Pak Jodon Cahyo Najib menggunakan kompos, sehingga 3 komposisi inilah yang paling kuat. Adapun kompos itu bisa bermacam-macam, bisa dengan pupuk kandang, bisa dengan tadi Mas Arif menggunakan kokopit. Kalau kokopit itu sudah double, ada unsur haranya, kaliumnya tinggi itu kalau kokopit. Berarti kalium itu sudah sangat memperkuat akar. Kemudian dari sifatnya sendiri juga poros, seperti yang dijelaskan Pak Jojon, poros. Sehingga di situ sangat bagus komposisi tanah, pasir, dan kompos. Tetapi teori dari itu teori di sini. Kalau teori yang aslinya dari Jepang, justru yang digunakan itu bukan soil. Ternyata ada sifat tanah yang paling kuat menahan hara, itu adalah clay. Clay nek nang bahasa kene ya lempung.
Tetapi kelemahan menggunakan lempung, kita belum ada yang mampu mengolah lempung itu, sehingga rangsangan akar serabutnya itu minim sekali. Bisa kita lihat buktikan di tanah-tanah pegunungan yang tanahnya lempung, akarnya itu cenderung besar-besar dan panjang-panjang. Tetapi tanaman di pinggir pantai yang berpasir, akarnya akan banyak sekali. Itu kuat itu seperti itu. Nah, sehingga kalau di sini sekarang sudah masuk olahan lempung itu dari Jepang, impor mahal banget. Namanya apa ya, akadama ya. Nah, itu lempung. Itu menggunakannya clay. Nah, sehingga dari situ kita bisa komposisi tiga ini. Kemudian kalau tadi dijelaskan kita yang sebaiknya menggunakan topsoil, itu memang bagus sebab topsoil sudah mengandung unsur hara yang paling banyak. Tetapi di samping unsur hara yang paling banyak, disitulah juga kandungan bakteri-bakteri dan jamur. Sehingga seperti tadi yang dijelaskan Pak Jojon, kalau kita tiap hari menyiram, ini akan tumbuh jamur. Nah, kalau kita sudah menggunakan kompos, ya kita menggunakan tanah yang steril seperti tadi usulnya Pak Sobat, yaitu sangat bagus sebab sangat minim dengan bakteri dan jamur. Sedangkan unsur haranya kita bisa tambahkan dengan kompos atau pupuk kimia-kimia yang lain. Saya rasa seperti itu Mas Arif. Mungkin dari guru saya ada penjelasan lebih lanjut lagi. Banyak ya, tergantung sih perlakuan apa, tergantung medianya ini untuk apa itu. Yang perlu dijaga itu testimoni panjenengan mengaplikasikan yang sudah dipraktekkan. Misalkan Sengsibur dengan media ini bagus, Waru dengan media ini bagus, Sinensi misalkan tutupnya dengan media yang seperti ini. Itu yang perlu disampaikan itu. Jadi hasil apa namanya, ilmu yang diserap dari Pak Jojon. Gantung lebih baik tanya bae lah, takon ya, takon bae mengaku lah. Takon nidokna kowe nyong. Ke rumah ya. Ingin menambahkan Mas Arif, mungkin juga teman-teman banyak sekali mendengar bahwa menanam itu menggunakan medianya hanya tunggal, pasir malang. Itu kalau dengan teknologi yang sekarang itu memang pilihan yang paling bagus dibanding dengan media baik soil maupun yang lain. Clay mahal banget karena memang teknologinya itu impor. Tetapi kalau menggunakan pasir malang dengan teknologi sekarang sudah bagus. Kalau misalkan pasir ini sifatnya sangat poros sehingga disiram ini cepat hilang haranya. Nah, dengan teknologi sekarang kan ada pupuk yang slow release, ada apa namanya, Anderson, ada kemudian Osmocot, nah yang lain-lain itu slow release lah, sehingga unsur haranya dari itu, sedang media tanamnya menggunakan pasir, akarnya serabutnya akan banyak banget. Seperti itu Mas Arif. Tapi untuk tambahan, kalau yang menggunakan pasir malang itu kan ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang lembut. Itu sebaiknya yang besar itu paling di bawah, paling bawah besar, terus nanti di mix di atas. Nah, paling atas Pak, yang paling lembut. Yang bukan yang paling atas, yang agak atas hampir menyentuh akar dari atas, itu baru yang paling kecil ya, paling kecil, paling lembut. Kalau ada yang kayak hampir kayak debu itu, terus baru dikasih pupuk yang slow release, baru ditutup dengan yang agak besar. Untuk yang di pot yang pakai pasir malang. Mutlak itu ya. Iya. Tapi biasanya kan